Halo, selamat datang kembali di channel Namora Belajar. Ya, masih tentang belajar AS400. Kali ini kita akan belajar mengenai objek, library, dan file di AS400. Jadi di AS400 ini semua hal atau semua jenis yang tersimpan di server AS400 itu dapat dikategorikan sebagai objek ya. Objek di sini adalah tipe yang dasar ya, yang primitif, yang atas dari segala hal yang tersimpan di server. Jadi di situ banyak bermacam-macam jenis atau tipenya. Ada yang bertipe file ya, atau objek program, atau objek data queue, misal atau objek user profile, ya dan masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Bahkan library pun ya, yang fungsinya untuk menyimpan objek-objek lainnya, jadi dia menyimpan file, menyimpan program, itu juga dikategorikan sebagai objek juga ya. Misalkan kalau kita ketikkan WRK OBJ ya misalkan ya, kita pilih misalkan all semua objek, nanti akan kelihatan objek-objeknya dan juga tipe-tipe dari objeknya. Contohnya di sini ada definite adalah tipenya PGM, bintang PGM itu artinya tipe program. Mungkin juga ada tipe-tipe lainnya, ada tipe library ya. Ini bintang lib itu adalah tipe library. Kemudian ada tipe bintang CMD itu comment. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa tipe dari objek ya. Nah, terhadap objek-objek ini, kita juga dapat mengoperasikan option-option yang disediakan ya. Misalkan mengcopy objek. Misalkan kita akan mengcopy program misalkan. Kita copy, kemudian kita bisa mendelete, ya sesuai dengan opsi-opsi ini ya. Ada display authority-nya, kemudian edit authority, dan sebagainya. Misalkan kalau kita lihat yang di library saya aja, misalkan WRK OBJ, nama library saya, kemudian all, jadi kita akan bekerja dengan objek yang ada di Namora 1 ya, di library Namora 1, so objek. Ya. Jadi ini contoh-contoh objeknya, kebetulan cuma ada objek file di sini. Kita coba gunakan, misalkan kita gunakan opsi pilihan misalkan copy ya. Kita akan mengcopy satu file ini. Kita copy dengan opsi 3, contohnya aja ya. Nah, ini parameter-parameternya seperti biasa nanti akan berubah-ubah atau tergantung kebutuhan dari aktivitasnya ya atau komennya ya. Kalau kita mengcopy objek atau create duplicate objek, maka parameternya yang diperlukan adalah, contohnya adalah to library, itu untuk tujuan dari pengkopian objek ini mau ditaruh di library apa. Kalau kita taruh di library yang sama, ya kita biarkan bintang from lib ya, sama dengan library asalnya, sumbernya. Kemudian objek barunya kita namakan misalkan home 2 misalkan. Artinya home SR kita copy ke home 2. Nah, ini parameter bawahnya opsional atau mungkin bisa diisi sesuai dengan kebutuhannya. Kita coba ganti nama filenya aja, nama objeknya, kita enter. Nah, ini akan terkait dengan objek tercopy dari home SCR menjadi objek baru home 2. Nah, kalau kita tekan F5 untuk refresh ya, ini akan menampilkan objek-objeknya yang baru saja kita buat tadi akan tampil di sini. Nah, ini home 2 ini sudah berhasil kita buat objeknya. Nanti kalian bisa juga coba komen atau opsi-opsi lainnya ya, misalkan delete ya, nanti kita delete aja deh. Atau mungkin kita mau lihat authority-nya, merename nama, mengganti nama objeknya, dan seterusnya ya. Misalkan kita akan melihat authority-nya nih, misalkan 5 ya. Nah, authority ini digunakan untuk sejauh mana seorang user atau ID dari user itu bisa mengakses objek itu ya. Jadi contoh di sini adalah bintang public itu objek authority-nya adalah exclude. Artinya dia tidak boleh mengakses objek ini, objek home 2 di library Namora 1. Dengan user dengan ID Namora atau saya sendiri ini yang membuat objeknya, dia bisa menggunakan bintang all sebagai authority-nya. Artinya dia akan berhak atau grant terhadap semua
kegiatan atau authority dari objek itu. Nah, kalau bingung bisa tekan F1 seperti biasa ya untuk melihat pengertian dari object authority. Di sini ada bidang all, bidang asing, bidang exclude ya. Nanti kalian bisa explore lagi. Ya, ikat ya F1 kalau bingung ya. Contohnya itu kita menampilkan object authority. Nah, object authority juga bisa diganti. Jadi kalau misalkan kita akan grant sesuatu authority, kita pilih opsi 2 ya, edit authority. Dan kita publiknya akan kita kasih akses authority-nya sebagai change. Bisa kita enter. Nah, itu akan berubah. Kalau kita display lagi authority-nya, dia udah berubah jadi change. Bidang change. Nah, itu contoh penggunaan mengubah authority dari objek. Bisa juga dengan rename, nanti kalian coba, tentu parameternya juga akan berubah beda lagi ya. Cuma sedikit, nanti kalian coba. Selanjutnya kita hapus ya, kita nggak perlu ini, buat contoh aja kita hapus. Oke, kita refresh lagi, sudah nggak ada. Jadi itu contoh penggunaan opsi-opsi objek. Kita bisa mengganti, mengcopy, menghapus, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah library ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, library pun dianggap sebagai objek ya. Jadi kita dapat mengoperasikan perintah untuk mengcopy dan seterusnya ya. Seperti halnya dengan kita tadi mengcopy file tadi ya. Nanti kalian coba bisa dengan misalkan WRK OBJ tadi apa nomor 1 ya. Ini objek nomor 1 adalah tipenya adalah library. Nanti kalian coba kalau punya library sendiri, misalkan kalian copy misalkan sama dengan objek yang tadi. Nah, di AS900 ini library itu yang pertama juga termasuk objek lainnya itu harus unik namanya ya. Kemudian mengenai library-library yang lain, bawaan dari IBM itu umumnya diawali dengan namanya dengan huruf Q paling depannya ya. Jadi QGPL, QTemp, kemudian QSys, QSys2, QHLPsys itu library-library yang bawaan dari sistem ya, yang udah di-create oleh sistem oleh IBM AS400 sendiri. Nah, khusus library QGPL dan QTemp ini saya jelaskan ya. Jadi library QGPL itu adalah library yang ya seperti dengan namanya dia untuk menyimpan informasi yang umum ya. Jadi bisa diisi apa aja terserah. Mungkin juga beberapa file bisa juga disimpan situ. Dan ini bisa diakses oleh semua user ya. Umumnya bisa diakses bersama-sama. Karena untuk semua. Kalau tadi kan nomor 1 mungkin spesifik untuk yang create. Tapi untuk QGPL itu bisa dipakai oleh semua orang. Oleh semua user ID ya. Kemudian yang QTemp, library QTemp itu adalah library penampung sementara ya. Temporary library itu untuk menyimpan informasi, misalkan file itu kita simpan di situ dengan tujuan nanti setelah kita send off atau selesai dari job ini dan masuk lagi sudah bersih, sudah nggak ada lagi. Jadi temporary library buat penampungan. Contoh pemakaiannya ini biasanya dipakai kalau kita melakukan debugging ya, mendebug suatu program itu biasanya kita filenya kita taruh di QTemp lah atau objek program taruh QTemp, tujuannya nanti kita bisa coba-coba dengan informasi yang lain tanpa mengganggu yang sudah objek yang sudah benar ya, yang bukan buat testing. Nah, sekarang library sudah, sekarang saya lebih lanjut lagi dengan file ya. Jadi di AS900 ini file itu umumnya dipakai untuk menyimpan data ya. Jadi di sini ada dua hal, ada physical file sama logical file ya. Jadi kalau physical file itu contohnya tadi saya tunjukkan di library number tadi. Ini adalah physical file atributnya ya. Ini file-file ini berisi data dalamnya. Contohnya rekening, itu kan informasinya adalah data-data yang terkait dengan rekening, misalkan nomor rekening, kemudian mata uang rekening itu, kemudian saldo rekening itu, dan sebagainya.
Contohnya saya tunjukkan, misalkan kita isinya. Nah, ini saya tadi sudah siapkan datanya. Contohnya adalah isi dari rekening tadi itu ada cabang, mata uang, nomor rekening, dan ada saldo. Mungkin ya lebih lengkap lagi, mungkin ada informasi tambahan lainnya ya, misal customer code dan sebagainya. Yang kedua adalah dapat menyimpan source code ya, kode sumber. Jadi di dalam SQL file ini kita bisa menyimpan sumber atau source code. Kita bisa pakai komennya adalah kita pakai start PDM aja, start programming development manager, kita di menunya itu. Nah, ini str PDM, kita menampilkan menu PDM-nya. Kemudian kita bisa pakai WRK OBJ misalkan. Nomor 1 library-nya. Nah, di sini ada source code yang sudah tersedia tadi ya. Jadi tadi kan PF, tapi atributnya adalah PFSRC. Nah, kalau rekening tadi adalah atributnya PFDTA. Karena dia berisi data. SQL file, data. Kalau yang source code itu adalah SQL file source, PFSRC. Contohnya adalah ini contohnya. Jadi kita bisa masuk ke dalamnya ini untuk melihat source code-nya. Kita kasih 12. Nah, ini contoh source code dari objek tadi rekening, itu source code-nya adalah ini. Kita lihat di dalamnya. Ini adalah definisi dari file atau data rekening dari suatu nasabah ya. Jadi cabang itu tiga huruf atau 3 karakter dan seterusnya. Nanti mungkin lebih spesifik nanti ada di sesi sendiri. Ini masih penggambaran aja. Jadi di sini ada contohnya SQL file ya. Source code-nya disimpan di queue DDS SRC. Nah, untuk bikinnya file itu ada 2 cara. Yang pertama file data ya. Kita bisa membuat file langsung dengan RTPF, create physical file. Misalnya kita namakan coba, ya kita simpan di QTM aja, buat tampung aja sementara. Nah, kita bisa menggunakan source code tadi, ya, kalau udah punya, atau kita bisa langsung menentukan panjangnya kalau memang kita tidak punya source code-nya. Jadi yang pertama ini kita coba tanpa source code kita bikin file. Misalnya panjangnya 12 misalkan. Nah, ini tadi sudah saya bikin ya. Oke, kita bikin yang coba 2 deh. Coba 2. Oke, berhasil. Kalau kita query isinya, itu masih kosong kan ya. Ya, isinya masih kosong. Kita bisa isi dengan OpenDTA, update data. Panjangnya tadi 12 ya. Jadi kita misalkan isi apa aja, misalkan 1, tambah lagi 2, 3. Terus kita F3 untuk exit. Kita simpan, edit, kita yes, and data. Terus kita query lagi. Coba 2. Itu ada isinya ya, yang kita ketik tadi. Yang kedua tadi dengan menggunakan tadi ya, source tadi ya. Ini kita udah buat yang rekening. Kita browse, kalau nggak mau ubah, kita pilih 5 browse. Ini yang kita siapkan source-nya. Kita tinggal compile, atau kita compile misalkan ke file yang lainnya. Kita hasilnya kita namakan filenya misalkan rec1 misalkan. Kita simpan. Nah, itu akan create rec1 dengan source code dari rekening ya. Jadi kalau kita query rec1 itu isinya masih kosong ya. Jadi kalau kita pertama kali bikin file itu dalamnya pasti akan kosong ya, di initialize. Atau tadi dengan command create PF tadi. Kali ini kita punya source code ya, namanya rec3 misalkan. Dan nanti ditaruh di library nomor 1
source code-nya adalah QDD SSRC dari Namura 1. Kemudian membernya adalah tadi rekening ya. Source code-nya, source code membernya. Source membernya ada rekening. Kita bikin rekening 3. Ya sama, hasilnya akan ada di rekening 3 juga akan kosong, isinya masih kosong. Nah itu adalah mengenai PF. Nanti akan saya singgung juga mengenai logical file ya, nanti di bagian programming akan saya contohkan cara penggunaan LF. Jadi LF ini adalah logical file, jadi dia tidak ada datanya, dia hanya berisi kayak akses, bisa milih beberapa field saja, beberapa kolom sebagai logical dari file yang PF-nya, atau mungkin juga menentukan key-nya ya, akses indeksnya supaya berurut, supaya bisa diakses dengan sequential misalkan, atau dengan key ya. Itu contoh dari file logical file. Nah, kalau file yang satu ini, PF_src, itu juga kita bisa buat untuk menyimpan ya tadi ya source code-nya dengan comment create source PF_src atau balik ya. Coba deh. Sorry, saya lupa. src_pf. Ya, create source PF. Jadi kita akan membuat physical file untuk menampung source code ya, misalkan q source 1 misalkan Namura. Defaultnya ada 92, misalkan kita kasih source coba 1. F5. Nah, tadi hasilnya. Di bawah ya. Ya, jadi kita sudah tadi membuat queue source 1 di sini. Ini masih kosong ya. Jadi kita bisa juga mengcopy dari source member lainnya nih. Misalkan tadi kita mau mengcopy dari rekening ini, kita bisa copy ke source yang baru kita bikin tadi ya. PF source yang kita bikin. Misalkan queue source 1. Ya, hasil kita copy. Lalu kita cek dalamnya Q source 1. Ya, sama sih, kita copy. Oke, jadi mungkin itu saja pengantar mengenai objek, library, dan juga file. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian sesi pemrograman berikutnya ya. Sampai di sini dulu video kali ini, nanti sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.